Oke teman-teman, semakin ke sini banjir semakin dalam teman-teman. Dan sebentar lagi lokomotif amfibi akan melewati perlintasan. Dan ternyata ada kayu yang nyangkut di bumper lokomotif teman-teman. Oke, lokomotif amfibi nomor 02 melewati perlintasan di daerah Turi. Bisa teman-teman lihat ya, untuk roda lorinya hanya kelihatan separuh teman-teman. Keren-keren ketika bandul dan batang menghubung, roda lokomotif ini bergerak teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di part 2 pembukaan jalur kereta lori tebu PG Kedawung di tahun 2025. Kali ini lokomotif terlihat melewati jalur yang tergenang air ya teman-teman. Waduh, terlihat lokomotif membawa ranting-ranting pohon teman-teman. Jadi jalur kereta lori yang berada di daerah Turi ini sedang banjir teman-teman, dikarenakan kemarin hujan sangat deras dan juga lama teman-teman. Jadi seperti lokomotif amfibi teman-teman, bisa berjalan di darat dan juga di air. Dan terlihat ranting pohon yang lumayan besar teman-teman, tersangkut di bumper lokomotif. Jadi jalur relnya ini tidak kelihatan teman-teman karena tergenang oleh banjir, hanya mengandalkan insting dari masinis supaya lokomotif ataupun lori yang membawa rel portable tidak anjlok. Dan sebentar lagi lokomotif akan menerjang semak-semak ilalang teman-teman. Asisten masinisnya sampai menghindar teman-teman, supaya tidak terkena semak-semak. Oke teman-teman, semakin ke sini banjir semakin dalam teman-teman. Dan sebentar lagi lokomotif amfibi akan melewati perlintasan. Dan ternyata ada kayu yang nyangkut di bumper lokomotif teman-teman. Oke, lokomotif amfibi nomor 02 melewati perlintasan di daerah Turi. Bisa teman-teman lihat ya, untuk roda lorinya hanya kelihatan separuh teman-teman.
Dan sekarang lokomotif melewati perlintasan masih di daerah Duri teman-teman. Dan masih terlihat area persawahannya ini banjir teman-teman. Dan ini adalah video dari operator yaitu Mas Edu ketika lokomotif melewati banjir di area persawahan teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya, untuk banjirnya ini lumayan tinggi teman-teman, hampir sebemper lokomotif. Dan ini ketika lokomotif melewati banjir di area persawahan di daerah Turi, seperti lokomotif lewat di rawa Pening daerah Ambarawa teman-teman ya. Dan juga di depan sana terlihat pegunungan Tengger. Ketika cuaca cerah memang bisa terlihat pegunungan Tengger teman-teman. Oke, kali ini terlihat rerumputan yang lumayan tinggi dan diterabas saja oleh lokomotif. Dan akan melewati wesel yang masih tertutup rumput teman-teman. Dan di depan ada operator yang selalu mengawasi jalannya lokomotif. Dan terlihat rerumputannya semakin tinggi teman-teman. Pelan-pelan lokomotif melewati jalur rel yang tidak terlihat karena tertutup oleh rumput. Dan asisten masinis turun karena roda lokomotif slip karena banyaknya rerumputan teman-teman, harus ditabur pasir di atas rel atau rerumputan. Oke, lokomotif kembali melanjutkan perjalanan.
Dan di depan ini rerumputannya semakin tinggi teman-teman, dan kembali harus ditabur pasir ke atas rel karena roda lokomotifnya selip. Dan ternyata bandul dari roda lokomotif ini nyangkut ke tanah teman-teman. Jadi operator harus membersihkan tanah yang nyangkut di bandul lokomotif. Oke teman-teman, operator harus menggunakan cangkul ya untuk membersihkan tanah yang lumayan tebal ini yang nyangkut di bandul roda lokomotif. Oke teman-teman, tanah yang menghalangi lokomotif sudah dibersihkan dan sebentar lagi masinis akan mencoba melewati lagi. Oke, lokomotif sudah bergerak teman-teman. Nah, sudah bergerak pelan-pelan teman-teman ya, melewati rerumputan yang tinggi. Padahal baru 1 tahun tidak dilewati teman-teman, namun rerumputannya sangat tinggi teman-teman. Bahkan ada pohon talas teman-teman di jalur rel dan diterjang saja oleh lokomotif. Memang beginilah kalau perdana keluar ke kebun teman-teman, lokomotif harus uji coba jalur terlebih dahulu, melewati rimbunnya rerumputan. Dan inilah batang besi penghubung antara ketiga roda lokomotif teman-teman. Ada roda lokomotif, ada bandul lokomotif, dan juga batang penghubung antar roda lokomotif. Oke teman-teman, masinis Mas Eko harus turun untuk membersihkan sedikit tumpukan ilalang yang berada di jalur rel supaya nantinya lokomotif ataupun lori tidak anjlok. Dan setelah tes jalur hanya lokomotifnya saja, dan sekarang lokomotif kembali untuk menarik rangkaian lori-lori berisi rel portable. Oke, saya coba naik di belakang lokomotif teman-teman. Kita lihat
bagaimana roda lokomotif ini bergerak, teman-teman. Sangat seru sekali, teman-teman. Untuk lokomotif Keiashima ini didatangkan ke pabrik gula Kedawung di tahun 1982. Keren-keren ketika bandul dan batang menghubung, roda lokomotif ini bergerak, teman-teman. Dan beginilah kondisi jalur rel setelah dilewati lokomotif. Tampak relnya sudah semakin terlihat, teman-teman ya. Oke, video akan lanjut di part 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.